Ben Wali itu salah satu personil paduan suara. personil paduan suara. Kalau Kita lihat sisi lain. Winarti MPD, benar ya Bu ya? Ya. Dulu tamat Ciputat ya. Iya, Win Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Ibu kenal ndak kalau nggak salah tuh band apa nah? Ben Wali. Iya, kebetulan personil Ben Wali itu teman kita di paduan suara. Teman Bu, ini temannya Ben Wali, masya Allah. Kalau seandainya Bu Win di Jakarta, mungkin masuk personilnya Wali ya. Iya, backing vokal ya. Saya tanya ke dia, berarti tahu ya? Berarti tahu, cuman mereka nggak tahu dengan nama Winarti atau Wiwin ya gitu. Kenapa Bu? Karena kita di paduan suara itu kita punya nama panggung. Wah, Jadi ini seru nih. Faang itu nama panggungnya itu. Aslinya itu Farhan Zainal Mutaki. Oh, kalau Bu Win siapa sih panggilannya? Gocap. Jadi sejarahnya di list nama anak baru mahasiswa baru yang tergabung di paduan suara itu ini urutan ke-50 gitu. Oh, Jadi, gocek. Udahlah ini kasih nama Gocap aja. Oh, gitu, masya Ya, Allah. jadi teman-teman kalau ke kampus gitu kan, karena kan dulu ngeband juga ini. Ngeband juga Bu? Ngeband juga. Nah, Pernah pegang apa tuh maksudnya? Keyboard pasti ya, masya Allah. jadi anak band juga. Anak band juga rupanya. Kesan kepala sekolah itu ternyata juga anak band dan temannya Wali. Masya Jadi Allah. sebetulnya seorang kepala sekolah itu punya sisi lain. Sisi lain, nah ini sisi lain. Sisi lain kepala sekolah yang orang tidak banyak tahu. Diam-diam orang Palembang ternyata temannya anak band ya, masya Allah. Bu, karakter-karakter yang perlu dipelajari dari mereka itu bagaimana sih teman-teman tuh sampai dia itu di antara personil itu dua pelajaran penting dari mungkin yang bisa kita ambil tuh apa sih Bu dari mereka ini? Yang pertama gigih ya. Mereka menggigih ya. Gigih artinya dulu teman-teman Wali ini dulu namanya bukan band Wali awalnya itu nama grup bandnya apa ya lupa, tapi personilnya itu juga ya, ada beberapa yang ada pertukaran personil dan itu mereka sering demo untuk masuk ke dapur rekaman ya, dan itu melalui penolakan berulang-ulang. Oh, Ibu tahu prosesnya itu? Tahu prosesnya, penolakan berulang-ulang gitu. Jadi iya. berkat kegigihan mereka gitu kan, Gigih. akhirnya apa yang diimpikan tuh ya tercapai. Jadi artinya ikhtiar itu tetap harus ada ya. Tetap harus ada ya. Masya Allah. Kedua nih. Ini pasti banyak. Kedua apa sih belajarin? Yang kedua mereka low profile. Low profile. Low profile banget. Pantas aja nih kepala sekolah itu disenangi banyak guru ya. Ya, Padahal secara gitu. mereka sudah terkenal gitu ya. Tapi nggak sombong ya? Nggak sombong, mereka tetap Dengan teman-teman lama masih. Dengan teman-teman lama mereka Ibu masih punya grupnya berarti? masih ada grupnya, dan mereka sering jadi ininya justru promotor untuk ayo yuk kita reunian gitu. Oh, masya Mereka jadi Allah. donatur yang inilah gitu ya, pokoknya Masya. tetap low profile banget. Nah itu yang jadi banget ya. ini gigih dan low profile. Gigi dalam profil. Ibu Winarti ini sahabat, beliau ini pernah mendapat kepala sekolah berprestasi dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2014. tahun 2014. Ya. Ya, luar biasa ya. Bu, itu kenapa Ibu bisa dapat penghargaan begitu sih? Jadi dulu Kemdikbud itu punya event tahunan. Event tahunan? Ya, untuk para guru, mulai dari jenjang TK sampai jenjang ke atas selanjutnya gitu ya. Nah, kategorinya itu sesuai dengan jabatannya. Sesuai jabatannya, Ya. ada guru sama guru. Kepala sekolah. Sama kepala sekolah. Kepala sekolah. Jadi Ibu pernah nginjak karpet istana berarti kan? Alhamdulillah. Tapi kita di halamannya saja sih. Di halamannya, ya. Bertemu presidennya di JCC kalau nggak salah. JCC ya, Masya Allah. Gimana perasaannya ketika itu Bu? Dari sekian ribuan umat manusia gitu ya, Iya, benar. dari sekian ribu kepala sekolah di Indonesia, Indonesia. Saya termasuk salah satu yang berkesempatan ikut acara upacara 17 Di Agustus Istana Negara. Rasanya itu Allahu Akbar banget gitu Kalau ya.
Itu dapat undangan berarti Bu ya? Undang khusus ya? Ya, jadi kita berkompetisi dulu. Oh, berkompetisi. Berkompetisi dulu. Dari berapa sekolah? Dari pertama disaring dulu di tingkat kota, terus lanjut ke provinsi. Ya. Jadi kita mewakili provinsi. Mewakili provinsi Sumatera Barat. Masya Allah. Padahal orang Sumatera Selatan ya. Padahal Bu Win orang Sumatera Selatan Orang ya? Sumatera Pempek Selatan. dong, pempek ya. Pakem pempeknya. Bu Winarti berapa lama sih jadi kepala sekolah Bu? Terhitung dari tahun 2011 awal sampai tahun 2021. 2011. Ya. 2011 sampai 2021 ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Sahabat, beliau ini di samping kepala sekolah, ini juga seorang multi talent lah bahasanya ya. Suka bernyanyi ya, nyanyi, juga seorang qari'ah yang sudah berkompetisi di beberapa provinsi Bu. Iya. Ada di mana-mana saja tuh Bu? Dulu waktu sekolah ya di provinsi DKI, DKI. udah pasti ya karena sekolahnya di sana. Terus di provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat ya. provinsi Banten, Lampung juga, dan Lampung. Sumatera Selatan pasti karena putri daerah Sumatera Selatan. Oh iya, orang Sumatera Selatan ya, tapi hampir kelihatan nggak kelihatan bahasa. Kelihatan bahasa. Iya iya Bu, iya benar ya. Berarti Ibu dapat prestasi tingkat nasional mewakili provinsi Sumatera Barat. Ya. Ibu sebagai seorang kepala sekolah TK yang selalu happy menghadapi anak-anak TK. Ya. Saya jadi nanya nih, Ibu pasti gigih, benar-benar berkeinginan sekali ingin jadi kepala sekolah atau gimana? Sebetulnya berat ya, jadi kepala sekolah itu amanahnya itu dunia akhirat loh Pak Zul ya. Masya Allah. Jadi kesempatannya waktu itu sempat dipikirkan hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Ketika ditawarkan, karena dirasa belum siap mental untuk pertanggungjawabannya nanti di akhirat Masya gitu Allah, ya. ini luar biasa sekali nih. Rasanya, aduh kalau jadi kepala TK yang dipertanggungjawabkan itu bukan hanya diri sendiri gitu, tapi seluruh warga sekolah itu jadi tanggung jawab kita nanti, pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Itu yang rasanya waktu itu belum sanggup ya. lah gitu ya, karena belum pernah ada pengalaman juga jadi seorang pimpinan gitu kan, nggak pernah jadi ketua OSIS. Oh, waktu sekolah nggak pernah jadi ketua OSIS ya Bu ya? Nggak pernah. Tapi pada akhirnya malah bisa membuat kepala sekolah berprestasi ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan itu sebetulnya bonus sih Pak. Bonus ya? Bonus itu. Nah ini sahabat kita ulik sisi lainnya. Ada orang yang awalnya mikir-mikir jadi kepala sekolah, tapi akhirnya menjadi apa namanya ya, menjadi kepala sekolah yang berprestasi. Tidak hanya di tingkat apa namanya dibawa ke Jakarta. Saya lihat Bu Win ini sudah lama kita kenal. Beliau itu selalu happy. Saya belum pernah Ibu lihat tuh cemberut dan selalu happy kita lihat ketika datang sekolah. Ibu, seni memimpin itu seperti apa sih? Termasuk seni melayani tamu, kenapa kok bisa begitu? Nah, ini kita ulik nih. Apa rahasianya nih? Rahasia mimpinnya dengan gimana sih Bu? Pertama, kita jadikan pekerjaan kita itu sebagai ladang ibadah ya Pak Zul ya. Pekerjaan sebagai ibadah gitu ya. Oke. Artinya ketika kita memulai segala sesuatu dengan bismillah karena Allah gitu ya. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, baik itu dari rumah atau di sekolah nanti akan kita temui gitu, nggak ada yang tidak bisa kita lalui gitu. Jadi kenapa kita harus rusuh gitu dengan cemberut di sekolah, harus uring-uringan ketika ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan gitu kan? Karena itu semua ibadah gitu, dan semua ada masanya. Kesulitan pasti akan dilewati gitu. Masya Allah. Apapun bentuk permasalahan yang kita hadapi di sekolah itu nggak akan selamanya gitu. Pasti akan ada solusi yang kita temui kan. Masya Allah, di balik gelap itu pasti ada terang. Iya, tuh, ya. benar. Masya Allah, terus iya betul Mbak ya. Jadi dengan kita selalu bermitra dengan teman-teman, guru, yayasan gitu. Jadi nggak ada masalah yang nggak akan bisa kita hadapi gitu. Jadi Makanya selalu happy kita kan. selalu happy ya. Iya, apalagi anak-anak. Iya, anak-anak kan menghadapi anak-anak itu nggak mudah. Iya. Butuh kesabaran kali Bu Iya. ya. Tapi ada juga mindset beberapa orang yang saya nggak setuju ya Pak Apa tuh, Surya. Bu? Apa Karena tuh? gini, kan ada
kata-kata almarhum Bapak mantan presiden kita Pak Gus Dur kan katanya anggota DPR itu sama dengan anak TK ya, artinya sulit diatur gitu ya mungkin maksudnya betul, itu. betul. Tapi saya nggak setuju itu loh Pak Zul. Kenapa Bu? Kalau saya mah setuju, mana TK mau sulit diatur, disuruh tuh ngumpulkan sebelum TK tuh. Mungkin Susah. Mungkin bagi orang yang belum terjun di dunia itu mungkin memandang secara lahiriahnya mungkin kayaknya memang susah. Sulit ya Bu ya. Padahal ternyata anak TK itu anak yang paling menyenangkan. Anak TK. Kita gembira loh Pak Zul, di dekat anak-anak TK itu mereka gampang diatur, menyenangkan, selalu happy. Terus celetukan mereka tuh yang selalu bikin kita adem, gitu ya. Gembira. Sahabat gitu. setuju enggak tuh? Anak TK mudah diatur. Diatur dan Masya Allah. menyenangkan pasti. Menyenangkan pasti ya. Menyenangkan. Oh, tapi ada ilmunya pasti. Kenapa? Bagaimana cara itu? Kalau kita tuh bosan serius Bu. Bosan ya Pak Zul ya? Ilmunya gini, di dalam hati ditanamkan ini anak TK ini adalah manusia. Anak TK adalah Manusia. Ya, manusia. Okay. Manusia yang mereka suatu saat akan bertumbuh dan pondasinya itu di kita. Ketika pondasi yang kita berikan ke mereka itu sesuai dengan usianya, menyenangkan, gembira, tidak ada tekanan, insya Allah dia akan tumbuh jadi manusia yang bermanfaat. Wih, Masya Allah. Dalam dibalik gerakan sederhana ada visi yang tajam dan dalam. Karena Masya kalau pondasinya kita nggak kuat, walau alam nanti dia ke depannya jadi apa gitu kan Pak Zul. Minimal kalau pondasi dia kuat, ketika nanti di tengah-tengah agak goyang, tapi insya Allah itu pondasi yang kuat ya, itu Bu, ya? tidak akan ibarat gempa itu nggak akan runtuh ya, karena pondasinya kuat gitu. Benar-benar ya Bu. Berarti multi talenta atau kasih sayang di sejak TK itu sebenarnya benar-benar dibutuhkan oleh generasi anak-anak sekarang untuk di masa mendatang ya Bu ya. Karena kadang orang mikir dia anak kecil ya. Padahal anak kecil itu manusia dan mereka tuh juga sama seperti kita, butuh penghargaan, butuh kasih sayang, Butuh perhatian. butuh perhatian. Ya Allah, berarti ada ilmunya rupanya ya. Kadang kan kita mikirnya anak kecil ini. Iya betul. Bahkan nggak dianggap nggak tahu aja. Kadang dianggap nggak tahu. Nggak Padahal dianggap nggak ada. iya, dia itu manusia dan anak-anak itu perekam ulung loh. Perekam ulung ya. Perekam ulung. Apa Jadi- yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu terekam. Dan itu akan diaplikasikannya nanti di kehidupannya. Jadi kalau keras suara kita hari ini pada mereka, suatu saat siap-siap saja keras. Iya, Masya Allah. karena itu stimulasinya kan. Stimulasinya Stimulasi ya. yang diberikan dari kecil itu berdampaknya nanti. Jadi saya seperti ini itu adalah hasil golden age saya dulu. Iya. Pak Zul juga seperti itu. Masya Allah. Pak Zul yang sekarang ini adalah hasil golden age. Oh, golden Pak age di Zul masa dulu. lalu ya. Kita gimana ya? Karena mungkin dididik kita nak petani didikannya di sawah kali. Oh tapi kayak gitu ya Bu ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Kemudian kita lihat nih Bu, ini inspirasi sekali. Kita doakan Ibu bisa jadi menteri kayaknya ini bisa orang. Ini visi besar loh Bu ya, visi besar yang banyak tidak orang tahu bagaimana caranya. Kan ini penting ya, ada bosan atau gimana kan dalam mendidik. Kemudian dalam menjadi seorang kepala sekolah, kan manusia itu kadang stres ya Bu ya, kadang stres. Termasuk ya namanya manusia ya. Itu kan kadang-kadang guru juga stres. Ibu bisa mendeteksi mana guru yang stres sehingga guru juga terbawa happy. Ibu bisa mendeteksi enggak? Dan kalau kelihatan stres, apa yang Ibu lakukan tuh? Kalau guru yang kelihatan stres itu pasti tuh ya Pak Zul ya. Pasti ya. Mungkin stres dari rumah Stres gitu ya. dari rumah, ya. Atau stres dengan dokumen-dokumen di sekolah yang harus deadline kadang kan ya gitu. Tapi kalau stres karena anak-anak itu enggak sih. Karena anak enggak ya? Enggak. Kalau itu bisa jamin saya. Masya Allah. Soalnya guru TK stres karena anak itu enggak. Tapi yang bikin dia stres itu kadang-kadang tuntutan dokumen yang deadline gitu kan. Atau kalau untuk di dunia anaknya enggak sih. Nah caranya ya begitu, memang kita selalu di saat anak sudah pulang sekolah gitu kan, kita kumpul-kumpul, ayo ceritain tadi apa cerita di Sampai di sehappy kelas. itu, Iya. sampai sehappy itu ya Bu ya. Dan guru-guru semangat tuh. Guru-guru pasti cerita gitu. Tadi ada cerita loh, tadi gini tadi itu lucu gitu kan. Aduh, ya benar. Itu jadi pengalaman yang terngiang-ngiang sama kita gitu. Kayaknya rasanya saya masuk ke dunia nanas.
Dengar cerita kayak gini ya. Aduh, ini iya benar. Oh gitu cara yang menghiburnya ya Bu. Tapi dipastikan selama Ibu menjadi kepala sekolah, dipastikan tidak ada guru yang stres karena menghadapi anak-anak. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Itu rahasianya apa tadi Bu dengan guru-guru supaya bisa mereka juga bersemangat? Apa rahasia Ibu tadi tuh? Kita menganggap mereka itu teman ya. Teman ya. Kita menganggap mereka teman. Terus Ibu kan kepala sekolah. tapi kan kita hanya jabatan itu kan hanya sesuatu yang diamanahkan. Artinya kita secara posisi kita sama. Cuman kebetulan kita dikasih amanah untuk mengkoordinir. Masya. Bukan untuk memimpin ya, untuk Bukan bos. mengkoordinir ya. Bukan bos ya Bu. Bukan loh Pak Zul. Iya. Oh iya benar. Kita hanya mengkoordinir supaya job description-nya masing-masing orang itu berjalan di relnya gitu aja. Iya. Wah, luar biasa, inspirasi sekali. Tapi menarik lagi, Bu. Ketika Ibu lulus S2 bergelar MPD, Ya. Ibu kabar kononnya mundur jadi kepala sekolah. Ya. Why? Ini menarik lagi nih. Eh, Ibu kan pecinta anak-anak, Iya. guru juga senang. Sekolahnya benar-benar excellent, apalagi sih soal fasilitas, soal ini. Tapi Ibu malah tamat S2, sudah jadi kepala sekolah berprestasi, Ibu mundur. Iya. Bisa dikasih nih Bu ceritanya kayak gitu nih. Itu melalui pergulatan batin pastinya tuh ya Pak Zul ya. Pergulatan batin. Kalau kita pikir secara duniawi ya, secara gitu kan sudah sarjana, sudah master pendidikan. Terus kalau diukur secara materi ya sudah sertifikasi. Oh bener gitu ya? kan? Ibu sudah sertifikasi? Sudah. Waduh, ini Sudah nih. sertifikasi. Belum Orang lagi. malah susah cari sertifikasi loh Bu. Nah betul, di saat teman-teman berjuang Iya. untuk lulus PLPG dan segala macam gitu ya, dan kita sudah lulus sertifikasi. Sertifikasi. Belum lagi tunjangan dari yayasan yang alhamdulillah gitu ya. nggak ragu lagi kalau Nggak SNM ragu mah. lagi sampai insya Allah tahun 2025 kita berangkat haji, dan itu dari yayasan Nurul Iman. Alhamdulillah, tabarakallah. 2025 Ibu akan berangkat haji. Insya Allah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan dan Amin. haji yang mabrur nanti dia. Dan itu dari yayasan. Yayasan, wah. Reward dari yayasan. Kenapa Ibu mundur sih Bu? Wah, orang. Sebetulnya begini Pak Zul, ada hal-hal yang membuat kita berada di persimpangan jalan ya. Dan ketika kita berada di persimpangan jalan dan kita berada pada sebuah pilihan, mau ke simpang kanan atau mau ke simpang kiri. Iya. Terus kita lihat urgensinya, Kita lihat mudarat urgensinya. dan manfaatnya. Mm-mm. Kalau ke simpang kanan, mudaratnya apa, manfaatnya apa. Kalau ke simpang kiri, mudaratnya apa, manfaatnya apa, dan urgensinya bagaimana gitu. Jadi jatuhlah pilihan untuk resign. Resign. Ibu resign di tengah kegemilangan puncak karir. Wow. Ibu nggak mikir di sana itu Bu. Ya dengan berbagai macam Pertimbangan, pertimbangan ya, dan dengan dukungan suami. Dukungan suami, oke. Akhirnya kita pilihlah pilihan untuk resign dari sekolah. Resign di sekolah. Cuman waktu itu sempat resign 2 bulan, kemudian balik lagi ke Excellent sebagai yayasan gitu ya, sebagai yayasan. pengurus yayasan untuk bantu-bantu teman-teman di TK. Setelah jalan 2 tahun, artinya tetap kembali ke yayasan, tapi dengan porsi pekerjaan yang tidak tupoksinya tidak kayak dulu ya. Iya, tupoksinya sudah tidak seberat waktu Seberat jadi kepala dulu. sekolah gitu. Cuman ternyata setelah 2 tahun berjalan, sepertinya pilihan memang harus Mundur total. mundur total. Wow. Itu kenapa sih Bu kalau boleh rahasianya? Kalau nggak rahasia sih, kalau tadi rahasia boleh diceritakan nggak Bu? Iya, sebetulnya tidak ada masalah dengan yayasan, tidak ada masalah dengan sekolah gitu ya. Masalahnya adalah ibu ya. Masya Allah. Ibu sudah uzur, beliau di Palembang. Oh, ibu. Iya, terus karena anak perempuan satu-satunya, Dari berapa bersaudara Bu? 2. 2 bersaudara ya. Oh, faktor itu. Iya, faktor itu. Jadi kita mikirnya ibu sudah uzur dan kondisinya juga sakit. Kondisi sakitnya itu juga butuh dampingan
butuh dampingan setiap saat. Jadi ya sudahlah, kita ini surga juga. Bekerja sebagai kepala sekolah, sebagai yayasan, sebagai guru itu surga. Merawat ibu juga surga. Jadi lebih pilih surga merawat ibu. iya, walaupun sebagai kepala sekolah, sebagai guru kan juga surga ya. Iya, Ladang benar. apa salah satu titik untuk mencapai surga. Iya. Tapi merawat ibu urgensinya rasanya Lebih ini tadi ya, Iya. persimbang tadi ya Bu ya. Iya. Ibu pernah menyesal nggak Bu ketika memilih kondisi ini? Pernah galau juga atau gimana? galau, sangat galau di sangat ya? awal-awal ya. Nah, ini bagi orang yang mau resign nih. Kita kasih metodenya bagi orang yang mau resign. Bagi Biasa. resign. Kalau Sangat tidak galau. menyenangkan sebuah pekerjaan mau resign, semua orang yang akan resign itu pernah galau. Galau, Apalagi pasti. di gajian tidak sedikit. Iya. Saya juga rasakan sih Bu. Galau Iya. pasti. Iya benar ya. Cuman saya percaya sih Pak Zul ya. Kalau orang kan bilang rasaki itu ndak pintu, bukan ndak pintu. Tapi? Rasaki itu pintunya banyak. Ini dia. Pintunya banyak. Jadi rezeki itu bukan hanya dari Bukan satu pintu rezeki iya, itu. bukan satu pintu di pekerjaan kantor atau di sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah karena niat kita memang membantu berbakti sama orang tua, didukung penuh oleh suami. Juga dapat tawaran sebagai dosen terbang di Universitas Prima Nusantara. Oh iya Bu. Iya. Oh berarti sekarang Bu dosen nih. Dosen. Masya Dan Allah. alhamdulillah juga didukung dengan pekerjaan yang tidak berat. Artinya masih tetap bisa bekerja tanpa harus meninggalkan ibu di rumah. Oh. Karena mengajarnya Pengabdian online. tetap. Iya. Ibu terdampingi. Ya. Terdampingi, ilmu yang kita punya tetap teraplikasikan. Aplikasi yang MPD itu Iya. Master Pendidikan. Jadi sekarang Bu dosen punya murid mahasiswa ya. Itu jomplang banget loh Bu. Pasti mahasiswa senang. Kenapa Iya. tuh? Anak TK yang susah diatur aja senang, apalagi mahasiswa Apalagi mahasiswi mahasiswa. ya. Dan ranah bidangnya masih tetap di anak usia dini. Oh ngajar tingkat PGSD berarti. Jurusan PG PAUD, prodinya PG PAUD. PAUD. Oh, kayaknya hobi itu tetap tersalurkan Tetap ya. tersalurkan, dan itulah Pak Zul ya, hikmah dari keikhlasan kita untuk Mengabdi kepada ibu. iya. Di saat kita galau tadi kan galau Betul. ya Allah, di satu sisi ingin tetap Mengabdi. mengabdi dengan ilmu yang punya, di satu sisi ingin berbakti gitu ya. Dan ternyata dengan doa yang kita panjatkan, ikhlas mengabdi ke orang tua, Allah berikan jalan lain. Betul. Makanya rezeki itu pintunya banyak. Pintunya banyak ya. Dan ketika kita ikhlas nuntut ilmu itu insya Allah tidak akan terbuang begitu Iya. saja. Karena kalau awal tadi kita mikir, ibu MPD tiba-tiba berhenti ke Berhenti. sekolah begitu ya. Tapi Allah pilihkan dari satu tempat ke tempat lain. Ke tempat lain. Masya Allah, ini luar biasa ya pemimpin dahsyat, dan perjalanan kisah-kisahnya luar biasa. Tapi Bu Win berarti sekarang sudah jadi dosen. Dahsyat sekali Bu Win. Kalau seorang kepala sekolah itu kan banyak motivasi hidup yang untuk memotivasi para gurunya. Mungkin Ibu Win bisa kasih motivasi buat para pendengar kita dalam menjalani kehidupan, terutama dalam supaya lebih percaya diri nih. Apa kira-kira tuh? Pertama, segala pekerjaan itu innamal a'malu binniyah kali ya Pak. Innamal a'malu binniyat. Ya, dan kita sebagai muslim tentunya niatnya ya memang untuk ibadah ya. Iya. Insya Allah segala sesuatu yang kita lalui dengan niat ibadah tidak akan terasa sulit. Kalaupun terasa bosan, kan pasti tuh Pak Zul ya, Iya. bosan, Bosan ya. pergi pagi, pergi Kesal kadang ya. ke sekolah atau ke kantor, terus balik lagi, itu aja terus yang Rutinitasnya. rutinitasnya. Saya ingat pesan dari salah satu mitra kita juga dulu di Excellent, Ustadz Zainal Mutakin. Zainal Mutakin. Dan itu selalu saya tanamkan di dalam hati. Kita anggap saja kegiatan pulang pergi kita, rutinitas kita harian itu yang membosankan. Kadang kan bosan ya. Betul. Wajar, bosan manusiawi. Manusiawi betul. Kita anggap itu seperti saing Oh. dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah. Artinya kita dari rumah ke sekolah, kita anggap saja itu dari perjalanan kita dari Safa ke Marwah. Di mana waktu itu ibunda Nabi kita Ismail, Siti Hajar, Iya. bolak-balik itu untuk mendapatkan air Betul.
Dan itu di satu riwayat itu dikatakan kalaulah tidak karena kaki beliau waktu itu sudah berdarah-darah karena Ibrahim. Lari-larinya itu. Ya Hajar. Mungkin ibunda Ismail ini akan tetap berlari mencari air dari antara dua bukit itu. Nah, kemudian ketika sudah dalam keadaan lelah, letih, Allah berikan air Zam-Zam. Ibarat kita puasa atau kita kehausan di tengah gurun. Iya, betul. Itu kan kita sangat haus ya. Sangat haus ketika mendapatkan air itu kan suatu yang luar biasa gitu ya, hilang semua letih. Nah, kita anggap perjalanan sa'i kita itu Zam-Zamnya itu dalam bentuk badan kita sehat, kita punya keluarga yang harmonis, bukan hanya dari seleri yang kita terima gitu ya dari pekerjaan. Ada sisi lain lah, ada sisi lain yang kita bisa lihat gitu ya. Iya. Oke, berarti yang berikutnya apa sih Bu nasihat ini? Gimana Pak Zul? Yang berikutnya apa nih nasihatnya? Berarti kan kalau kebosanan itu dianggap ibadah kan, berarti pertama innamal a'malu binniyat. Yang berikutnya khususnya karena pengalaman dulu kepala sekolah mungkin Pak Zul ya, kita menganggap bahwa teman-teman itu bukan bawahan gitu, tapi mitra kerja. Artinya pekerjaan kita kepala sekolah itu tidak akan berhasil atau pimpinan itu nggak akan berhasil tanpa kerja sama yang baik. Iya, gitu. Karena nggak mungkin semuanya kita yang ini kan. Kayak sekarang lah Bu, tanpa kameramen kita nggak bisa direkam. Iya benar. Artinya semua sudah punya job desk ya, betul ya. Baik Bu Win, luar biasa sekali inspirasinya. Kami mendoakan Ibu tetap tetap sehat dan berkah. Tapi boleh nggak ada yang lupa tuh Bu Win? Kan dulu waktu di waktu sebelah itu kan Ibu sering bersedekah. Ini maaf walaupun ini kita ini ya, Bu, ini kayak walaupun hampir ini Ibu kalau sedekah tuh Ibu merasakan sesuatu apa sih ini dalam hal berbagi apa sih Bu? Dulu begini Pak Zul. Dulu waktu di awal-awal pernikahan gitu ya. Walaupun suami sudah bekerja di tempat yang sekarang tidak ada perbedaan sebetulnya kan. Tapi waktu itu memang dirasa secara keuangan, secara materi emang agak seret ada tapi sendat gitu ya. Nah setelah kita ikut program orang tua asuh dari beberapa lembaga kemanusiaan gitu ya, sedekah rutin dengan niat ikhlas, ternyata Allah itu ganti dengan yang dan selalu cukup ya, bukan kaya tapi cukup ya. Iya. Artinya yang tadi tersendat itu ibarat pipa tersumbat itu seperti sumbatannya gitu seperti hilang gitu. Ibarat air itu langsung ngalir deras. Padahal tidak ada yang berubah dengan pekerjaan, ya masih seperti ini juga gitu. Artinya tidak ada bisnis lain begitu loh Pak Zul. Mungkin ini yang dikatakan barokah kali Bu. Iya. Masya Allah. Baik Bu Win, terima kasih sekali. Sama-sama Pak Zul. Semoga apa-apa yang Ibu sampaikan menjadi amal kebaikan dan motivasi buat seluruh sahabat-sahabat kita yang mendengarkan. Kami dari Aspen mendoakan Bu Win bersama Uma atau bundanya diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Baik Bu Win, terima kasih sekali. Sama-sama, kita tutup dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.